Rumah Kata, setelah sekian lama kita gak ketemu pendengar, akhirnya sekarang kita ketemu lagi. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Seperti biasa, saya tuan rumah Ana Riangga akan mengajak pendengar untuk bertemu dengan salah satu penulis. Dia adalah lulusan dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya sekarang ya, Fakultas Ilmu Budaya Sastra Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya. Ya udah kalau gitu kita langsung aja kenalan sama Mas Muhammad Aris. Selamat datang di Rumah Kata. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, baik. Mas Aris ya, aku manggilnya ya, Mas. Ya. Baik, Mas Tapi Aris. terkenalnya itu Bandeng, Mbak. Oh, Bandeng. Kenapa Ya, nggak Lele aja sih, Mas? Baik, Mas Bandeng deh, Bandeng. Aku jadi inget Bandeng Presto nih jadinya. Mas Bandeng ini terkait dengan buku yang Mas Bandeng pernah terbitkan. Ini berjudul Lagon Mripat, betul? Ya, betul. Betul ya, Lagon Mripat. Ayo cerita dong sedikit nih Mas tentang Lagon Mripat nih seperti apa? Ini kebetulan saya kan penulis sastra Indonesia, Mbak. Iya. Jadi bukan melulu sastra Jawa, tapi saya itu lebih khusus ke sastra Indonesia, baik puisi, cerpen atau yang lain, atau bahkan esai-esai sastra itu. Nah terus pada tahun berapa, lupa saya tahun berapa ini, saya disuruh, kebetulan saya juga menulis sastra Jawa, saya disuruh mengumpulkan puisi-puisi Jawa saya, kemudian saya kumpulkan dan jadilah buku ini, Mbak. Lagon Mripat ini dari apa? Karena kan saya terkenalnya Bandeng itu kan matanya, nah itu, Mbak. Kenapa matanya Bandeng? Gede, bulatnya gede. Blolok, ya blolok. Dan saya juga kan kalau melihat orang itu kan suka blolok mata saya gitu, Pak. Jadi makanya sampel saya kumpulan guritan ini juga terinspirasi dari kelakuan mata saya, juga dalam puisi ini ada judul Lagon Mripat gitu, Mak. Gitu. Ya. Emang oke. Jadi karena terkenal dengan panggilan Bandeng karena matanya yang mirip bandeng gitu ya. Akhirnya memberi judulnya Lagon Mripat gitu ya. Iya. Baik. Lagon Mripat. Mripatnya melagu begitu. Dari mripat, dari mata bisa bercerita banyak hal. Iya kan? Kadang-kadang orang nggak perlu ngomong tapi dari mata aja udah kebaca. Nah, udah kebaca gitu. Nah, kalau secara judul seperti itu, lalu apa sih yang bikin Mas Bandeng mau ngomong Mas Aris jadi bingung. Apa yang bikin Mas Bandeng jadi apa ya? Menuliskan hal ini gitu loh. Apa sih pentingnya gitu loh? Ini tentang sastra Jawa dulu ya, Mbak. Saya pertama menulis tentang puisi Jawa atau guritan, itu sederhana sekali, Mbak. Saya terinspirasi dari seorang kawan yang hampir tidak bisa bahasa Jawa, tapi kemudian dia bisa puisi Jawanya yang tulisan ecek-ecek itu, yang ecek-ecek dalam tanda kutip itu bisa masuk dalam majalah Jayabaya, ya majalah pertama. Saya juga kok bisa masuk. Dari situ saya kemudian belajar menulis puisi Jawa dengan cara yang unik, Mak. Saya mendengarkan CD bahasa Jawa, CD Langgam, CD apa itu Campur Sari itu, Mak. Saya dengarkan tiap hari itu, Mak. Sampai saya bisa bahasanya, baik saya mengerti kata-katanya atau tidak. Pokoknya saya turuti terus, saya dengarkan terus. Akhirnya saya bisa menulis dan sampai sekarang keterusan menulis gitu, Mak. Oke. Terus kalau dilihat dari apa yang Mas tuliskan ini banyak ngambil soal ini ya, apa namanya, sastra banget gitu lah, pokoknya puisi. Ini lebih kemana sih, puisi, sajak atau apa aja ini yang aliran apa yang Mas ambil gitu?
karena saya bergeraknya dari sastra Indonesia, sastra yang berbahasa Indonesia, sehingga tulisan-tulisan sastra Jawa saya atau gurita saya ini lebih cenderung seperti terjemahan dari bahasa Indonesia. Seperti ya Mbak ya, seperti terjemahan ini. Ini hanya seperti bahasa Indonesia. Jadi baik itu struktur secara apa itu kata-kata ataupun per kalimat itu hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Tapi saya ulangi lagi, ini bukan terjemahan dari bahasa Indonesia, tapi murni bahasa Jawa, murni dari sastra Jawa. Seperti itu. Loh Mas ini selain memang dulu lulusan dari UNER gitu ya, dari sastra Indonesia, Mas sendiri ada ini kah? Ada background dari keluarga yang benar-benar Jawa banget gitu kah? Ada, saya itu kulturnya kultur trans, Mak. Kultur trans itu maksudnya saya kelahiran dari Lamongan. Iya. Itu pun di kotanya. Baik. Kemudian saya melompat ke Surabaya juga di kotanya. Sekarang tinggal di Banyuwangi juga di kotanya. Jadi sentuhan dengan kultur desanya hampir minim sekali. Jadi untuk kategori bahasa Jawanya ya kepontal-pontal gitu lah Mbak. Kepontal seperti apapun nanti kita bakalan ngobrolin lagi. Tetap di sini di Rumah Kata. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kembali lagi di Rumah Kata dan masih sama Mas Bandeng, bukan Lele tapi kenyataannya Bandeng walaupun dia sebenarnya bukan dari Gresik juga gitu ya. Malah melanglang buana dari Banyuwangi, Surabaya, terus mana lagi sekarang Banyuwangi lagi ya Mas ya? Aslinya Lamongan Mbak. Oh Lamongan ya, tuh mencar-mencar tuh sahabat budaya, tapi semua tempat dia jelajahi. Kok sahabat budaya ya aku mau ngomong yo. Iya Mas yo. Mas Ayu, aku ngomong sahabat budaya yo mau yo. Sorry, ulang. Ulang Mas Indra ulang, aku mau ngomong sahabat budaya, saking suwine. Yos. Baik, kembali lagi setelah tadi sudah dengerin beberapa lagu. Sekarang kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Bandeng. Mas Bandeng, ini ngomongin soal kumpulan geguritan. Geguritan ini kan berbau Jawa banget nih Mas ya. Ada ada berkaitan sama mistis nggak sih? Saya kalau soalnya denger geguritan Jawa gitu kan, kayaknya kejawennya ada, mistisnya ada. Gimana Mas? Sebenarnya Mbak, kata-kata Jawa itu kan cenderung tradisi banget gitu loh kayaknya. Sebenarnya seluruh kata itu Mbak, bukan hanya Jawa. Okay. Tapi kalau kata-kata itu diulang-ulang dia jadi mistis gitu loh. Jadi, kalau menurut orang bahasa Jawa itu mistis, ya memang untuk seluruh katanya, satu kata bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa yang lain, kalau diulang-ulang itu bisa jadi mistis gitu Mbak. Okay. Jadi nggak tergantung bahasa Jawanya sih menurut saya. Tapi kalau untuk khusus untuk karya saya ini, menurut teman-teman mistis, menurut saya sih ya tulisan biasa itulah Mbak. Pernah tanya nggak sih kenapa kok teman-teman Mas Bandeng bilang kalau karyanya Mas Bandeng ini ada berbau mistis? Soalnya kalau saya lihat dari bukunya aja, dari tampilan covernya itu sudah medeni loh Mas. Itu sosok apa sih yang ada di mungkin nanti
teknik bisa nunjukin ya covernya di antara ini, entah di sini gitu ya. Jadi boleh mungkin akan sependapat dengan Ana gitu ya, bahwa bukunya ini di covernya ada gambarnya tokoh pewayangan tapi matanya belok, medeni pisan gitu ya, ada brengosnya pisan gitu kan. Gimana nih? Jadi covernya ini kan sebenarnya memang gambar pewayangan, tapi matanya nggak dibuat gitu. Matanya saya suruh buat gitu Mbak, soalnya saya sesuaikan dengan judul guritannya, Lagon Mripat. Jadi sesuai dengan judul guritan dan karakter saya. Jadi saya tonjolkan matanya coba dibuat besar, belolok gitu, biar kelihatan gimana gitu loh. Tapi kalau cuma matanya, seharusnya matanya aja dong. Ini kalau saya lihat di gambarnya ini ada sungunya, ada taringnya juga loh. Cakil. Itu kan Mbak, ini kan covernya guritan, benar-benar guritan dari pewayangan bernama siapa namanya, lupa. Rahwana, bukan? Rahwana kan yang monyet ya? Pokoknya memang karakternya gini Mbak. Oh gitu. Jadi modelnya memang gini, buto hijau. Ya, seperti ini lah ya. Gitu ya. Lah terus ini gimana? Kenapa kok sampai teman-temannya Mas Bandeng bilang kalau karyanya Mas Bandeng ini, kumpulan geguritan ini, Lagon Mripat ini dibilang ada berbau mistis nih Mas. Pasti ada sesuatu hal yang harusnya juga Mas sadari juga gitu. Ya, saya kan kalau di Surabaya itu terkenal memang pelaku gitulah Mbak. Sebenarnya ya itu saya nggak pernah belajar, tapi ya kategori bisa dalam tanda kutip lah, bisa melihat atau apa namanya. Jadi karena teman-teman punya sixth sense gitu ya. Gimana? Punya sixth sense. Ya, punya indera keenam. Seperti itu, tapi itu bukan belajar Mbak, tapi nggak tahu itu ada sendiri. Anugerah. Makanya ketika teman-teman minta diajari saya gimana saya ngajarinya, saya nggak pernah belajar gitu. Ya sejak itu akhirnya saya terkenal, Bandung itu mistik gitu. Padahal saya sendiri ya seperti inilah Mbak. Jadi dikait-kaitin sama keistimewaan dari Mas Bandeng karyanya ini begitu? Ya betul. Oh, ataukah memang di karyanya Mas Bandeng ini menceritakan juga pengalaman religius atau mistisnya Mas Bandeng sendiri? Nggak ada itu Mbak. Hampir nggak ada pengalaman seperti itu. Ya, saya bercerita tentang misalkan daun yang jatuh, misalkan hewan yang tertabrak, gitu kan, cuma cerita. Tapi saya tarik seperti pengalaman saya. Jadi sebenarnya itu cerita daun yang jatuh nggak ada hubungannya dengan saya, tapi ya saya tarik gimana daun yang jatuh itu seperti saya yang seperti jatuh kemudian tertiup angin, nah gitu-gitu Mbak. Jadi Mas Bandeng jadi pelaku utamanya walaupun itu cerita orang lain gitu ya? Iya. Baik. Oh berarti rata-rata ini kalau dari Lagon Mripat ini bercerita tentang alam, tentang kejadian di sekitar Mas Bandeng aja? Ya. Bahkan ada salah satu yang sangat disukai oleh ini kan ada dua kata pengantar dan kata penutup Mbak. Itu dua-duanya sama menyukai tentang puisi yang berjudul Aceh, itu tentang tsunami Aceh itu Mbak. Ya memang hasilnya memang gitu. Jadi puisinya sederhana tapi menceritakan bahwa tsunami Aceh itu kejadiannya memang seperti ini. Itu berdasarkan pengalamannya siapa ini Mas? Nggak ada pengalamannya, saya lihat TV, ternyata kejadian tsunami Aceh itu sangat dahsyat gitu aja Mas. Begitu. Ini berarti kalau Mas Bandeng ada cerita tentang tsunami Aceh, berarti ini buku banyak apa maksudnya kumpulan dari geguritan dari tahun-tahun yang berbeda pembuatannya ya? Berbeda. Nanti boleh dijelasin ya Mas, kita istirahat dulu sebentar. Oke. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia,
Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 Detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kita udah masuk ke segmen terakhir nih pendengar, dan masih ngobrol sama Mas Bandeng atau Muhammad Aris, penulis dari kumpulan geguritan Lagon Mripat. Ada berbau Jawa banget gitu ya, tapi Mas Aris sendiri bilang kalau dia bukan pure penulis sastra Jawa, tapi basicnya adalah sastra Indonesia. Kita balik lagi ke karyanya Lagon Mripat nih pendengar. Kayaknya kalau kita nggak kenal salah satu geguritan yang ada di dalam Lagon Mripat, nggak sayang nih. Makanya kita kenalan dulu, langsung aja dibacain sama Mas Aris. Monggo Mas Aris, mau bacain yang mana? Judulnya Aceh, Mbak. Aceh. Aceh dengan tulisan ATJ ATJEH. ATJEH. Aceh. Aceh. Ya, oke. Silakan. Guguritan dari karya Muhammad Aris. Aceh. Ombak saya suwe ngucap celurit, ndadekake jerit tangisi sewu mayit. Ngolunga ko teko, ngolunga ko teko, ngolunga ko teko, kaya tetese ludira ing mata. Lamongan 2005. Wow, sesingkat itu tapi sudah menggambarkan sekali betapa betapa Mas Aris itu dapat banget lah ceritanya soal Aceh begitu ya. Oke, Mas Aris, ini ngomongin soal geguritan itu kan berbahasa Jawa. Memang generasi milenial sekarang ini bisa dibilang seperti yang Mas Aris bilang tadi, ecek-ecek gitu bahasa Jawanya ya. Sorry itu saya bukan ecek-ecek juga sih. Maksudnya mungkin karena kurang diperkenalkan sehari-hari, apalagi kalau backgroundnya dia anak kota gitu ya. Sementara budaya kita kebanyakan dari Jawa gitu, yang mau nggak mau harus paling nggak kita tetap menjaga jati diri kita sebagai anak-anak Jawa gitu ya. Nah ini gimana nih Mas, untuk apa ya, untuk mungkin dengan menjadi seorang penulis adalah salah satu cara agar bahasa Jawa, budaya Jawa atau apapun itu yang berbau dengan sastra Jawa, walaupun Mas Aris basicnya adalah sastra Indonesia begitu ya, tetap mau untuk terjun ke dunia penulisan ini. Mungkin salah satu caranya adalah dengan menulis. Gimana nih kalau ada penulis baru, anak muda yang pengen nulis geguritan, pengen nulis apapun yang berbau Jawa, mungkin ada support buat mereka Mas, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Sederhana Mbak, sederhananya ya suka dengarkan lagu-lagu Jawa seperti Langgam, Campur Sari, didengarkan sampai benar-benar, meskipun bahasanya atau kata-katanya nggak ngerti artinya, tapi dengan mendengar itu, dengan mendengarkan lagu Jawa atau guritan atau Campur Sari, lagunya kan sudah terpatri di hati, di kepalanya, sehingga untuk menulisnya enak gitu, lancar sekali meskipun nggak tahu artinya Mbak. Jadi lewat pendengarkan seperti bayi itu pertama kali kan telinganya yang berfungsi kan Mbak, pendengaran. Nah seperti itu aja, jadi nggak perlu harus belajar membaca yang banyak atau apa, tapi cukup mendengarkan aja. Dengan mendengarkan nanti bisa masuk ke kepalanya, pikirannya, ke hatinya, sehingga tangannya bisa dengan mudah menulis gitu aja Pak. Gitu. Jadi dibanyak-banyakin dengerin, banyak-banyakin untuk memahami. Tapi gimana mau dengerin, gimana memahami kalau nggak suka Mas?
Gini, masalah suka dan tidak itu kan dari intensitasnya, Mbak. Intensitas mendengarkan itu. Saya dulu masih suka sastra Jawa, Mbak. Saya dulu nggak ya kebetulan aja tiba-tiba suka. Ya ada pancingan-pancingan yang tidak kita sadari ternyata itu membuat kita suka. Seperti pancingan mosok aku mau Jawa gak iso nulis Jawa rek. Nah, seperti pancingan itu, Mbak. Jadi pancingannya ini tidak kita sadari itu membuat generasi kita itu pasti bisa untuk meneruskan, nggak bakal hilang lah, Mbak, sastra Jawa ini. Jadi kalau kita terbebani, kalau gini bisa lama-lama hilang sastra, nggak mungkin hilang. Misalnya dengan produksi CD itu daerah Jawa Timur, Jawa Barat dan Batak itu masih kental sekali, Mbak. Jadi masih ada. Jadi itu nggak bakal hilang lah saya rasa. Karena produksi itu terus-menerus ada. Next project mau bikin apa nih, Mas? Mana? Next project mau bikin apa? Project berikutnya Mas mau nulis apa? Saya ada kok menelurkan sastra Indonesia, Mbak, tapi puisi, kumpulan puisi itu. Tapi masih ada kendala sehingga masih belum jadi. Fokusnya memang maunya di puisi terus ya, Mas, atau ada yang lainnya seperti novel atau apa? Kalau kepenulisan seluruhnya saya tulis, Mbak, tapi untuk fokusnya memang puisi. Baik, kalau begitu Mas Haris, makasih banyak. Sampai ketemu lagi di Rumah Kata episode berikutnya ya, Mas Haris. Sukses terus. Oke. Baik, Rumah Kata harus kelar dulu untuk episode kali ini. Nantikan dulu episode berikutnya. Bye-bye.